364, episode 68 kata-kata tak terdengar 4. Sial, aku benar-benar tidak ingin bertemu pria itu di sini. Saya dengan cepat bersembunyi di balik gunung mayat sambil menyaksikan gelombang energi magis bertiup seperti angin badai yang dahsyat. Tidak terlalu lama setelah itu, saya mendengar suara-suara mereka yang buru-buru melarikan diri. Monster gila itu. Wah. Rasi bintang dihancurkan tanpa ampun dan terbunuh, hanya menyisakan pergolakan kematian mereka. Dongeng-dongeng mengalir di antara serpihan-serpihan bagian tubuh yang beterbangan, dan darah yang ditumpahkan oleh inkarnasi mewarnai tanah itu menjadi merah. Lari, cepat. Tepat di belakang mereka, pembantai yang bertanggung jawab atas tontonan berdarah ini akhirnya tiba di tempat kejadian. Saya melihat aura berwarna ungu yang cukup terang untuk dapat dilihat bahkan dari balik gunung tinggi mayat. Yang bisa saya lakukan adalah diam-diam menonton prosesnya, bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. The Great Fable, Torque yang menelan mitos, menggeram. The Great Fable, Demon Wellspring, menyusut kembali. Disinilah pemilik status luar biasa yang bahkan bisa berdampak negatif pada fabel saya. Fabel, nyala api yang memusnahkan kejahatan, telah mulai bercerita. Api yang memusnahkan kejahatan, salah satu fabel yang akan menampilkan efek terbesar ketika berhadapan dengan konstelasi jahat. Saya tahu pemilik fabel ini dengan sangat baik. Mengunci rambut pirang platinum, mata berwarna ungu. Sayap malaikat yang bersinar menyebar di belakangnya. Dia adalah satu-satunya arcangel di antara yang menunjukkan permusuhannya terhadap saya. Konstelasi, Juru Selamat Koruptor, telah memulai penghakiman untuk keselamatan. Juru Selamat Koruptor, Malaikat Michael, makhluk yang memiliki kata-kata pengubah yang sama seperti saya. TL, kata Korea untuk Juru Selamat dan keselamatan, berbeda dengan hanya satu huruf. Di sini, MC tidak mengatakan pengubahnya memiliki kata Juru Selamat di dalamnya, tetapi dua huruf pertama yang sama. Gugu. Pedang Juru Selamat yang dipegang di tangan Malaikat Michael membelah dunia menjadi dua. Kabut berwarna ungu pada bilah menyebar, dan kabut ini menyulut api yang segera mulai membakar atmosfer itu sendiri. Nyala api melintasi udara dalam sekejap dan mencapai rasi bintang yang mencoba melarikan diri. Aohek. 5 atau 6 rasi bintang yang berlari berteriak di bagian atas paru-paru mereka dan jatuh ke tanah. Dongeng menjadi abu di dalam api berwarna ungu dan tersebar. Satu-satunya hal yang tersisa di tempat yang pernah ditempati oleh rasi bintang yang mati adalah kalung pengubah berkilau dalam warna perak. Michael terbang di udara dan mendarat di samping mereka untuk memastikan barang jarahan yang jatuh. Masih belum di sini. Dia sepertinya mencari sesuatu. Sebuah cahaya aneh keluar dari matanya saat dia mulai mengamati sekelilingnya. Terasa seperti ada satu tikus lagi yang tersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Bisakah saya menang jika saya ingin melawan Michael di sini? Saya tumbuh sedikit lebih kuat setelah mempelajari kontrol fabel, tapi tetap saja, saya tidak yakin menang melawan pria itu untuk saat ini. Tidak hanya dia malaikat pertempuran terkuat dia juga jauh lebih dekat untuk menjadi constellation tingkat mid juga. Jika dia memutuskan untuk pergi keluar, maka dia tidak akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan bahkan Poseidon yang bertarung dalam Gigantomachia. Bahkan jika aku tahu semua info tentang pria itu melalui cara bertahan hidup, ya. Guoh. Cahaya keperakan keluar dari kedua mata Michael. Itu adalah Eye of the Archangel. Salah satu keterampilan eksklusif yang dimiliki oleh Malaikat Agung yang mendeteksi keberadaan jahat. Tampaknya dia bisa menggunakan keterampilan itu sekarang setelah probabilitas generasi kedua telah dibuka. Matanya, terbakar seperti api hantu Dok Kaebi, mulai memindai sekelilingnya. Rentang visinya perlahan bergeser dan menuju ke arahku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat sedikit demi sedikit. Haruskah saya berlari untuk itu? Pada saat itulah kerikil yang diberikan penduduk desa menggeliat di dalam saku saya. Fabel NI, telah mulai bercerita. Dan sesuatu yang sangat tak terduga terjadi selanjutnya. Karena efek dari Fabel, kehadiran Anda yang terdeteksi telah menjadi serupa dengan kerikil. Energi iblis yang dipancarkan olehmu telah berasimilasi dengan alam di sekitarnya. Michael mengamati sekumpulan mayat yang aku sembunyikan di belakang tanpa banyak reaksi, sebelum akhirnya menarik visinya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apakah saya salah? Dia kemudian mengeluh dengan suara yang terdengar tidak bahagia saat dia bangkit di udara. Semua karena juru tulis mengeluarkan perintah membuang-buang waktu. Sayapnya terbentang luas dan sosoknya menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Hanya setelah kehadirannya benar-benar hilang barulah aku berdiri dari tempat persembunyianku, sambil menyeka keringat dingin dari dahiku. Fabel NI, mengganggu Anda untuk pujian. Anda melakukannya dengan baik. Terima kasih. Fabel NI, terkikik bahagia dengan sendirinya. Saya tidak tahu bahwa dongeng ini dapat membantu saya dengan cara ini. Fabel yang bisa mengubah kehadiranku menjadi kerikil. Aku memang merasa agak campur aduk tentang hal itu, tapi tetap saja, mungkin berguna nanti. Saya kemudian dengan cepat melihat sekeliling lingkungan yang hancur. Jumlah penyintas di Pulau Tengah nomor 3 adalah 224. Dalam waktu singkat itu, 38 orang dibantai.
Sebagian besar dari mereka adalah inkarnasi atau rasi bintang hanya pada tingkat kelas, tokoh historis, tetapi ada beberapa kelas campuran fabel di antara para korban, juga. TL, kelas, tokoh historis pertama kali diperkenalkan pada bab 40, tetapi tampaknya tidak ditunda oleh mantan penerjemah karena beberapa alasan. Juga, narasi tingkat sebelumnya akan berubah menjadi derajat dongeng, karena keduanya menggunakan ejaan bahasa Korea yang sama persis. Sepertinya kelas, gambar sejarah, dinamakan sebagai kelas, atas atau hebat. Pemandangan itu mengingatkan saya akan seperti apa persisnya setelah bencana alam melanda. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari malaikat tertinggi. Raja Iblis peringkat tinggi juga harus memiliki tingkat kekuatan yang sama. Sekarang itu sangat dekat. Jika ada yang salah, aku berencana untuk menggunakan wahyu, bahkan. Kamu sedang menonton. Ya, saya sedang istirahat, Anda tahu. Aku memulihkan sedikit energiku setelah mendengar suara jernih Yu Sangah. TL, Yo Sangah Yu Sangah. Benar, bahkan jika musuh yang harus aku lawan sangat kuat, aku juga memegang beberapa kartu tersembunyi di lengan bajuku. Kurung buka titik. Ngomong-ngomong, bukankah kondisi mayat tampak sedikit aneh? Aku menganggukkan kepalaku dan melihat ke bawah pada mayat yang kendur. Untuk lebih spesifik, saya tidak melihat sisa-sisa, tetapi, kalung pengubah, mereka, yang tampak agak aneh. Sebagian besar dari mereka telah menghilang, atau sebagian dari pengubah rusak. Yu Sangah mengajukan pertanyaan. Bahkan jika kita mengatakan bahwa kalung telah menghilang setelah mereka diburu sebagai target, tapi, mengapa hanya sebagian pengubah yang menghilang seperti itu? Kuno. The Aget. Dan beberapa pengubah kata hilang di sana-sini. Seolah-olah seseorang dengan sengaja mencuri hanya surat-surat tertentu dan tidak ada yang lain. Beberapa orang mengeksploitasi celah itu. Jalan keluar. Apakah kamu ingat kondisi untuk menghapus skenario ini? Bukankah itu, merebut kalung pengubah, dari lawan yang ditunjuk sebagai target Anda? Benar, tetapi kenyataannya, tidak ada alasan untuk memburu target Anda. Yang penting di sini adalah mendapatkan kalung itu sendiri. Petik 1. Yu Sangah menjawab dengan suara terkejut. Ah, mungkinkah? Saat aku menganggukkan kepalaku, sebuah pesan baru memasuki telingaku. Dimungkinkan untuk mengumpulkan suku kata pengubah di area yang sesuai. Kamu bisa membuat kalung baru dengan suku kata yang dikumpulkan. Ada orang-orang yang mencuri pengubah dari rasi bintang lain dan menciptakan pengubah kalung yang dipakai oleh target mereka. Pada dasarnya, pengubah adalah kombinasi kata-kata. Misalnya, pengubah saya, Raja Iblis Keselamatan, terdiri dari suku kata berikut, Demon, Raja of Salva, dan Tion. Artinya, selama Anda mengumpulkan suku kata itu, Anda tidak harus mengambil kalung saya tetapi masih bisa membuat hal yang sama seperti milik saya. Kurung buka titik. Mengapa Biro mengizinkan jalan pintas semacam ini? Kondisi merenggut kalung target yang ditunjuk berpotensi memperlambat kemajuan skenario, Anda lihat. Juga, ada kemungkinan bahwa target Anda telah melarikan diri dari skenario ini juga, yang selanjutnya akan memperumit situasi. Petik 1. Rasi bintang membenci kemajuan yang lambat, dan mereka benar-benar menyukai tindakan yang serba cepat dan deras perasaan yang menyegarkan itu. Yang berarti, semua orang ini dikorbankan hanya untuk satu kata. Aku mengangguk lagi. Kemungkinan besar, Constellation kuat membantai yang kelas bawah dan menggabungkan pengubah yang diperlukan milik target mereka. Iya, itu akan jauh lebih cepat daripada mencari target yang terus-menerus melarikan diri dari Anda. Daripada berdoa untuk perjalanan yang aman bagi orang mati ke alam baka, aku mulai mencari-cari di antara kalung yang dibuang yang sekarang menyerupai jagung di tongkolnya yang kehilangan banyak biji-bijiannya. Yu Sangah tidak mengatakan apa-apa. Anda telah memperoleh suku kata pengubah, dari. Hampir tidak ada kata-kata berguna yang tersisa. Mayoritas dari mereka adalah anggapan umum. Tanpa ragu, semua kata yang diperlukan telah dikumpulkan oleh konstelasi lain sebagai potongan untuk kombinasi teka-teki mereka. Saya mencari-cari di antara tumpukan mayat yang ditinggalkan Michael dan menemukan beberapa benda yang berguna. Seperti yang diharapkan, tampaknya sebuah konstelasi seperti Michael tidak akan ragu untuk membuang barang-barang yang bukan Star Relics. Memang, kekayaannya ada pada skala lain. Tapi, selain semua itu. Petik 2 titik. Kenapa kamu tidak keluar? Michael sudah jauh sekarang, kau tahu. Petik 2. Suaraku pelan terdengar di lokasi yang kosong dan hancur ini. Tidak ada kehadiran seseorang yang bisa dirasakan, tetapi saya masih berbicara sekali lagi. Kamu harus keluar saat aku masih sopan, oke? Ada satu orang lain yang bersembunyi di dalam mayat. Orang ini berhasil menyembunyikan kehadiran mereka dengan sempurna, tetapi saya cukup yakin mereka ada di sana. Mengapa? Karena aku dengan jelas menyaksikan mereka bersembunyi tepat saat pembantaian berdarah dimulai. Ditemani oleh suara, busuh-suh, sudut tumpukan mayat runtuh dan jatuh, ketika seseorang tertentu berdiri. Inkarnasi yang entah bagaimana berhasil menghindari deteksi Eye of the Archangel, mengungkapkan diri mereka sendiri. Petik 2. Titik. Demon King of Salvation. Seorang wanita berambut pirang penuh luka menatap lurus ke arahku. Darah terus mengalir keluar dari kedua lengannya yang sobek dan luka pedih di perutnya.
Bahkan dalam pandangan biasa, mereka tampak luka yang cukup serius. Saya berbicara sambil menatapnya. Sepertinya segalanya tidak berjalan seperti yang kau harapkan, Anna Croft. Saya ingat saat-saat ketika Anna Croft pertama kali tampil di Ways of Survival. Nabi Asgard dan mampu secara bebas menggunakan prekognisi dan retrokognisi, dia adalah satu-satunya karakter yang memiliki keterampilan untuk melawan regresor, Yu Jong-hyuk. Karena itu, ia menjadi saingan utamanya di paruh kedua, cara bertahan hidup. Selama alur cerita aslinya, itu. Seorang wanita bersedia menanggung biaya apapun demi tujuan besarnya. Salah satu inkarnasi paling kuat, dan karakter yang akan menjadi penguasa, Zarathustra, di masa depan yang jauh, sesuatu yang bahkan ditakuti oleh rasi bintang, orang seperti itu merosot tanpa daya tepat di depan mataku. Saya menghancurkan salah satu Great Return Pills, yang saya beli sebelumnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia membuka matanya sekitar 30 menit setelah itu. Begitu dia melakukannya, dia melihat saya dan ketika meledak dalam kejang, berdiri dari tanah dengan tergesa-gesa. Duduk, kondisi fisik Anda masih berbahaya. Petik 2. Dia mengkonfirmasi bahwa pergelangan tangan dan pergelangan kakinya tidak terikat, dan dengan cepat melangkah mundur, masih mewaspadai saya. Mengapa kamu menyelamatkan saya? Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padamu. Dan apa yang membuatmu berpikir aku akan menjawab pertanyaanmu? Dia menggeram seperti binatang buas. Ini adalah penampilan yang sedikit berbeda dari Nabi yang saya ingat. Mengapa kamu berpartisipasi dalam Perang Besar Saints and Demons? Jadi, aku bisa mendapatkan fabel hebat, jelas. Mungkinkah ada alasan lain? Petik 2. Tapi, bukankah seharusnya kamu bersiap-siap untuk menghadapi skenario hebat besar yang berbeda sekarang? Apakah aku salah? Anna Croft menggigit bibirnya setelah mendengar pertanyaanku. Dalam alur cerita asli, dia seharusnya tidak mengambil bagian dalam Perang Besar Orang Suci dan Setan. Karena, dia seharusnya berpartisipasi dalam skenario dongeng besar lainnya, yang disebut Ragnarok. Itu adalah. Cahaya di matanya bergetar tampak. Dan itu adalah hal yang sama ketika saya mendengar jawabannya. Kamu telah dibuang oleh Nebula. Masalah ini bukan urusanmu. Dia mulai menggertakkan giginya sekarang. Tapi aku bisa dengan mudah memahami kemarahan yang terkandung dalam kata-kata itu. Anna Croft dan aku berselisih satu sama lain beberapa kali sejauh ini, dan itu mengubah masa depan dari jalan cerita asli yang seharusnya dia jalani. Kembali selama Asosiasi Gourmet, atau kembali selama Gigantomachia, dia tidak bisa mencapai prestasi yang menonjol. Ketika kegagalan berulangnya menumpuk, Nebula hanya melemparkannya ke tengah-tengah Perang Besar Saints and Demons, sendirian, setelah dia dianggap tidak lagi berguna. Apakah ini karena aku? Masa depan yang saya ubah tidak hanya mengubah nasib Yu Jong-hyuk dan teman-teman saya. Aku berbicara dengan Anna Croft ketika dia memelototiku dengan mata penuh dengan penghinaan. Bagaimana jika kamu mendapatkan fabel mid-grade di tempat ini? Petik 2. Apa katamu? Bukankah Asgard harus menilai kamu dalam kasus itu? Fabel mid-grade? Irisnya bergetar tampak setelah mendengar istilah itu. Apa yang ingin kamu katakan di sini? Saya bisa bantu Anda. Aku bertanya apa motifmu. Aku tidak punya motif tersembunyi. Saya hanya berharap Anda dan Zarathustra untuk tumbuh tanpa masalah. Itu semuanya. Karakter, Anna Croft, telah mengaktifkan Lie Detection Level 8. Karakter, Anna Croft, telah mengkonfirmasi pernyataan yang berlaku itu benar. Ekspresinya diwarnai dengan keheranan murni, tetapi pulih cukup cepat. Cahaya di matanya kembali menjadi milik Nabi yang tenang dan berkepala dingin dari ingatanku. Petik 2. Dan apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Seperti yang diharapkan, para nabi dengan cepat mengambilnya dan itu membuat hidup saya lebih mudah. Pinjamkan aku kemampuanmu sebentar. Kemungkinan besar, Anna Croft tidak tahu bahwa makhluk pertama yang saya temui di Middle Island, ini adalah dia, dan betapa senangnya saya merasa tentang pertemuan yang beruntung ini. Di suatu tempat di daerah pegunungan di pulau itu, Asmodes menggosok dagunya sambil melihat kalung pengubah yang diperolehnya saat berdiri di atas pohon kuno yang tinggi. The Hunter of the Geas. Sekarang awalnya, Asmodes seharusnya menargetkan pengubah The Hunter of Grudges. Sayangnya, pesaing lain sudah mengejar targetnya, dan karena itu, ditinggalkan dengan kalung compang camping yang mengatakan The Hun dari sebagai gantinya. Jadi, aku sudah mendapatkan The Geas dan Ter. Itu berarti semua yang perlu aku temukan adalah Gru. Masalahnya adalah, tidak ada banyak rasi bintang yang tersisa di pulau ini yang masih memiliki pengubah yang mengandung Gru. Efek samping dari berpartisipasi nanti karena aku mengurus tanggunganku cukup besar, bukan? Asmodes tetap di atas pohon dan memindai setiap sudut pulau untuk mencari rasi bintang yang tersisa. Pada saat itulah Raja Iblis mendengar ledakan yang keluar dari hutan di utara. Dilihat dari skala mereka, itu bisa menebak siapa yang ada di belakang mereka. Namun babak pembersihan telah dimulai, tampaknya. Itu akan terbukti menghibur jika Asmodes memutuskan untuk memasukkan hidungnya ke sana, tapi kemudian, suara yang akrab memasuki saluran telinga.
Petik 2. Menurut Precognition itu ada di suatu tempat di dekatnya. Oh benarkah? Ekspresi Asmodes menjadi cerah saat mendengar suara-suara itu. Dengan ringan ia melompat dari puncak pohon dan tiba di depan pemilik suara dengan putaran kecepatan yang sangat keras. Di sanalah mereka, seorang pria mengenakan jas putih dan wanita pirang platinum. Asmodes tersenyum cerah. Raja Iblis Keselamatan, sepertinya kita ditakdirkan untuk melewati jalan dengan cara ini. The Demon King of Salvation. Pemilik suku kata yang dicari sekarang berdiri tepat di depan matanya. Namun, pria itu tampaknya tidak bingung sama sekali. TL, ada permainan kata Korea yang sedang dimainkan di sini yang tidak bisa telat ke dalam bahasa Inggris, sayangnya. Grudge ditulis sebagai Wonhan, sedangkan Salvation ditulis sebagai Guwon. Seperti yang Anda lihat, Won, bagiannya sama dalam kedua kata. Aku tidak datang ke sini untuk bertarung, Asmodes. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Karena kamu membutuhkan suku kata Gru kan? Kurung siku buka titik. Membunuhku dan mengambil Gru adalah pilihan, tentu. Namun, saya memiliki tawaran yang lebih menarik. Apakah Anda ingin mendengarnya? Petik 2. Asmodes membentuk ekspresi bingung sebentar, sebelum menjawab. Sudah cukup lucu bahwa kamu membuatku tawaran, tapi itu juga seharusnya menarik juga. Sekarang saya ingin mendengarnya lebih dari sebelumnya. Suara Asmodes sudah diwarnai kegembiraan dan kegilaan. Itu bahkan menunjukkan ekspresi yang mengatakan itu benar-benar menimbang pro dan kontra dari melahap mangsa lezat tepat di depan matanya, atau mangsa potensial yang lebih lezat di kemudian hari. Kemudian dilanjutkan. Namun, jika saya tidak menemukan penawaran Anda menarik, maka Anda akan. Aku bukan satu-satunya dengan suku kata Gru di pulau ini. Pemilik lain, Gru. Ekspresi Asmodes berubah sekali lagi. Mungkinkah? Jika kita berpartisipasi dalam Perang Besar Saints and Demons, kita harus mulai bertindak lebih serius sekarang, bukankah kau setuju? Refleksi Kim Dokja di mata Asmodes menyeringai seperti Raja Iblis sejati pada saat itu. Apakah kamu tertarik dengan perburuan Archangel? Finn.